Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Nawarto dari Desa Kota Bangun 2. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bangun. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Kota Bangun. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah. Yang saya hormati Kepala Desa, PJ Kepala Desa Kota Bangun 1 atau yang mewakili, beserta orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, beserta adik-adik yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama dalam ruangan RPS Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Negeri 1 Kota Bangun dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami hormati, saya di sini selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara kita yaitu tasyakuran menempati gedung RPS ini beserta bangunan lab dan syukuran yang telah mendapatkan beberapa bantuan dari Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bersama di dalam ruangan RPS ini. Untuk itu, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sholawat Nabi, yang keempat sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Komite Sekolah, dan yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bangun, dan yang kelima acara tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Bapak Haji Nawarto, yang keenam istirahat, dan yang ketujuh doa dan penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah dari wasafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan acara kita pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Asikin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.
والله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bluetooth connected. Ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Asidik SPD. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan salat Nabi yang akan disampaikan oleh adik-adik dari FC SMK Institut Kota Bangkok. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri semua. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya
syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Kota Bangun untuk bisa memberikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada beliau kami bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di SMK Negeri 1, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin. Yang kami hormati Bapak Edi Narwanto, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1, yang kami hormati teman seperjuangan di komite, mudah-mudahan bisa hadir semua. Tak lupa pula yang kami hormati adik-adik didik kami yang kompak dan berseragam. Alhamdulillah. Mungkin sambutan dari saya mewakili rekan-rekan komite tidak panjang lebar. Yang pertama, alhamdulillah kita di tahun 2021 walaupun Covid terlalu melunjak, alhamdulillah kita dapat bantuan dari tingkat 1 dan tingkat 2. Yang tingkat 1 alhamdulillah bisa terselesaikan sampai terima kunci, Bu. Dari tingkat 2 alhamdulillah juga karena perjalanannya cukup lika-liku belum bisa terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat cuaca bagus bisa ditambah material timbunan, Bu. Alhamdulillah. Yang pertama kami ucapkan alhamdulillah, gedung yang pertama ini alhamdulillah perjalanannya cukup bagus dan mulus. Cuma rintangannya kita diuji atau dianugerahi air hujan turun tidak berhenti. Jadi mungkin kejar-kejaran waktu, paket itu sangat mepet. Alhamdulillah perjuangan dari tukang ataupun pemborong ataupun saya sendiri mewakili ketua komite, tidak tahu hujan panas mungkin halaman lapangan SMK 1 dengan izin Ibu Kepala Sekolah kita hancurkan untuk menuntaskan pekerjaan paket 1. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan bagus dan tidak terlambat. Yang bangunan kedua alhamdulillah juga bisa terselesaikan dengan bagus dan sangat mepet. Perjalanannya cukup parah dan lika-liku, tukangnya berganti sampai tidak terhitung. Saya pun yang mewakili komite sekaligus penanggung jawab pengadaan sempat 99% takut tidak terbayar. Mungkin tukangnya itu tidak terhitungkan lagi untuk bangunan yang kedua. Perjalanan bangunan yang kedua itu curah hujan melebihi bangunan yang pertama. Sudah tukangnya tiap menit ganti, pemborongnya ganti. Kita pun sempat ketakutan, waktunya mepet, uang itu bisa terbayarkan atau tidak. Alhamdulillah mungkin tinggal beberapa hari, di ujung paket itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Untuk paket yang ketiga itu sebenarnya tidak ada tanah uruk atau timbunan, Bu. Bisa diketahui dari pihak kepala sekolah atau guru-guru atau teman komite atau adik-adik. Karena salah settingan awal, jadi untuk mencukupi volume mau tidak mau dikonsultasikan, akhirnya ditambah dengan
tanah uruk. Itu pun belum maksimal karena curah hujan tidak berhenti. Kita paksakan jalan hancur, lapangan hancur. Itu mungkin masih ada beberapa hari lagi gitu. Sampai sekarang pun pemborongnya mau ketemu saya malu karena itu timbunan masih kurang. Saya juga tidak berani nagihkan. Itu kronologi kalau bangunan yang ketiga, tapi insya Allah itu aman karena aspirasi ataupun dari kecamatan kebetulan yang megang beliau pun ternama tidak pernah bermasalah selama ini. Mungkin untuk bangunan ketiga itu mungkin kita ucapkan alhamdulillah lagi. Mungkin selama berdirinya SMK ini mungkin baru di tahun 2021 sekaligus mendapat tambahan bangunan sampai 3 unit, biarpun yang satu belum terima kunci. Artinya kita sudah dikasih modal dulu, mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kita bisa menyelesaikan bangunan yang ketiga. Untuk bangunan itu. Terus untuk anak didik ini Bu, alhamdulillah biarpun kemarin belajarnya online atau masuknya bisa dihitung dengan adanya penyakit COVID, alhamdulillah bisa anak didik kita bisa lulus semua dengan baik ya Bu. Alhamdulillah kita ucapkan. Mungkin dari saya itu dulu nih Bu, nggak usah panjang lebar untuk menyingkat acara. Ada kurang lebihnya dari saya pribadi, mohon maaf. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima. Kepada Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Kota Bangun yang telah memberikan beberapa kata-kata untuk acara kita pada kesempatan hari ini. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Kota Bangun, kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Haji Nawarto, yang terhormat Bapak Ibu Komite SMK Negeri 1 Kota Bangun, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMK Negeri 1 Kota Bangun beserta anak-anakku sekalian yang selalu dan selalu kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita wajib berbahagia karena perjuangan dan doa yang selama ini kita lakukan semua terwujud dengan berdirinya gedung baru SMK Negeri 1 Kota Bangun pada tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada tahun 2021 ini kami mendapatkan bantuan dan sudah terwujud. Yang kita tempati ini adalah ruang praktek siswa perkebunan, dan di sini lengkap Bapak Ibu dengan greenhouse-nya, mungkin di belakang kita lengkap juga dengan alat-alatnya. Kami mendapatkan traktor untuk pengolahan, kita mendapatkan mesin-mesin, mungkin di sebelah ruangan ada terlihat di kaca mesin-mesin untuk pengolahan anak-anak. Jadi nanti ke depan insya Allah anak-anak lagi tidak banyak,
menggunakan peralatan-peralatan manual. Jadi kita harapkan nanti pada bidang perkebunan anak-anak menjadi petani-petani modern. Itu harapan ke depan. Kedua, kita juga bersyukur di sebelah ruang RPS ini Bapak Ibu yang berwarna hijau juga, itu adalah ruang laboratorium biologi yang nanti mendukung daripada pembelajaran pada perkebunan juga. Di sebelahnya tadi disebut Bapak Komite, itu adalah aspirasi, ya, dana aspirasi dari DPRD. Alhamdulillah pada tahun ini kita telah mendapatkan bangunan untuk ruang kantor. Nah, ruang kantor itu terlaksana sampai pada fondasi dan pengurukan. Doa yang kita harapkan, dan saat ini kita sudah mengajukan proposal bahwa insya Allah mohon doanya semoga dikabulkan akan kelanjutan daripada pembangunan ruang kantor tersebut. Selain itu insya Allah juga kami juga akan mendapatkan beberapa bangunan yang lain, kemungkinan BK atau bimbingan konseling pada tahun 2002 ini Bapak Ibu. Untuk itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik itu Bapak Ibu guru, staf, komite sekolah, dan Kang Desa, Bapak Ibu ya, yang dibakali Ibu ini mungkin Bapak Kepala Desa ada kegiatan luar, dan masyarakat setempat, sehingga semua kegiatan dan program yang ada di SMK ini kita harapkan bisa terlaksana. Karena SMK ini tidak bisa berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan semua pihak dan semua stakeholder yang ada di sekitar SMK kita, baik yang di luar maupun yang di dalam, terutama Bapak Ibu masyarakat sekitar. Maka itu saya juga memohon dengan sangat dan berterima kasih selama ini semua pihak telah mendukung dan mendoakan atas pengembangan dan kemajuan daripada SMK kita tercinta ini, yang satu-satunya ya Bapak Ibu, satu-satunya SMK negeri yang ada di Kecamatan Kota Bangun, satu-satunya. Makanya saya berharap seharusnya kalau satu-satunya nanti harapan ke depan ini menjadi basis semua generasi muda yang ingin sekolah dan ingin cepat bekerja. Itu harapannya ke depan kami dari SMK seperti itu. Walaupun perjalanan mungkin diceritakan Bapak Komite karena cuaca yang kurang mendukung, saya juga berterima kasih kepada Bapak Komite karena segala apapun dengan pengurus ya, ibu-ibu juga ini pengurus kami, Bu Happy, terima kasih sudah memantau, mengawasi daripada perjalanan daripada pembangunan ini, karena terus terang pembangunan ini bukan swadaya tetapi langsung dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berupa tender Bapak Ibu. Jadi kita berhak mengawasinya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Semua itu berkat bantuan dari kepada komite. Harapannya dengan bertambahnya bangunan, bertambahnya fasilitas, kami mengharapkan bisa memotivasi, menyemangati dan meningkatkan kompetensi baik itu Bapak Ibu guru yang di sini maupun terutama anak-anakku sekalian, sehingga harapannya lulusan SMK nantinya memang benar-benar diperuntukkan oleh pasar yang di luar, Bapak Ibu ya, itu harapan. Karena memang Bapak Ibu SMK itu berdiri tujuannya adalah mencetak atau mempersiapkan daripada anak-anak kita yang mau bekerja. Maka itu saya juga menitip pesan, nanti punya saudara atau punya anak, kerabat dan sebagainya, kalau memang belum bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mohon bisa dimasukkan di SMK kita ini. Karena kita nanti ke depan Bapak Ibu program daripada Kementerian Pusat bahwa kita memang harus lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi pemerintah untuk
memberikan bekal kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita minimal siap pakai tapi setingkat kemampuan daripada SMK. Maka saya berterima kasih juga, mungkin salah satunya ini ada Ibu Heti sebagai kepala sekolah SMP 4, ya, ada Ibu siapa Bu? Oh, Ibu Jamiah sebagai salah satu daripada perangkat kita di kampung. Selama ini sudah memfasilitasi kami SMK sehingga anak-anak bisa praktek di sana dan dibimbing dalam pengalaman untuk mencari kerja. Karena memang jangan takut mungkin Bapak Ibu sekalian ya, karena selama ini di luar orang tua itu lebih takut masuk ke SMK karena prakteknya terlalu lama. Sebenarnya itulah praktek yang lama, itulah yang membekali anak-anak kita untuk bisa siap kerja, terutama mental untuk menghadapi dunia luar. Lalu Bapak Ibu, dari mentalnya itu benar-benar harus kita persiapkan itu. Maka itu ke depan Bu, insya Allah ini kita akan praktek tidak lagi 3 bulan Bapak Ibu, tapi 6 bulan. Itu diharapkan SMK seperti itu. Nanti pengaturannya seperti apa? Nanti kita tunggu petunjuk teknis daripada direktorat kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mungkin acara ini saya mohon maaf memang sederhana dan hanya terbatas pada lingkungan sekitar saja karena keterbatasan daripada keadaan kita saat ini masih pandemi. Tapi saya yakin dan percaya kesederhanaan inilah insya Allah nanti menghasilkan sesuatu yang baik sehingga ruangan atau gedung ini bisa kita tempati dan membawa berkah kepada kita semua, terutama anak-anak kita. Maka itu kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk bisa membimbing doa bersama sehingga anak-anak nanti, guru-guru kami semua yang ada di sini bisa menempati ruangan ini dengan lancar, dengan selamat, tidak ada gangguan, dan ruang ini menjadi berkah buat kita semua. Itu harapannya, amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin sedikit memberitahukan mungkin kepada komite bahwa kenapa acara ini pakai tausiah, karena insya Allah kami akan menjadwalkan secara rutinitas untuk pembekalan rohani kepada teman-teman guru, teman-teman staf atau pegawai Bapak Ibu. Semoga saya secara pribadi juga lebih amanah dalam menjalankan pekerjaan ini, bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Bangun, SP1, SP2, SP3 dan sekitarnya. Itu harapan besar kami. Mohon doanya saja, semua program yang ada di sekolah ini saya berharap mohon dukungannya. Dan pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan silakan dipakai penggunaan daripada gedung ruang praktek siswa ATP Agrobisnis Tanaman Perkebunan dan Laboratorium Biologi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Desa Kota Bangun yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nawarto. Oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin sempat menyampaikan apa yang diinginkan tema kita pada kesempatan ini. Dimohon kepada Bapak Ustadz Haji Nawarto untuk menyampaikan sedikit tentang kerja itu amanah. Itu untuk tema kita pada kesempatan kali ini. Kepada beliau waktu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati min ahliha. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syanaka wal abtar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Komite SMK 1 Kota Bangun ini. Sebelumnya saya banyak bicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan apabila nanti ada kekurangan, ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir melangkahkan kaki menuju ke SMK ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dan doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan gedung yang baru akan dipakai ini mudah-mudahan menjadi gedung yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan siswa-siswi SMK yang akan menempatinya mudah selalu diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan di dalam mempraktekkan ilmunya di gedung ini dan nanti bisa dipraktekkan di masyarakat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hadir di sini atas undangan dari Ibu Kepala Sekolah maupun Mas Habib. Kemarin beliau datang ke rumah untuk memberikan kabar frustasi di tempat ini. Namun saya mohon maaf apabila nanti kurang berkenan di hati, karena saat ini saya ini sudah gimana ya, sudah banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Jadi mungkin itu mohon dimaafkan sebelumnya. Dan saya di sini adalah pertama saya silaturahim dengan bapak-bapak di SMK, ibu-ibu serta anak-anak sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul mengatakan, man ahabba ayusato fi rizqihi wa yansa'u fi asari fayasil rahimah. Kalau ingin yang senang dengan banyaknya rizki dan akan dikenang masa-masanya kehidupannya, maka banyak-banyaklah silaturahim. Jadi kalau ingin rizkinya banyak, diberikan oleh Allah rezeki yang luas, banyaklah untuk silaturahim. Dan saya dari rumah sudah niat silaturahim di SMK ini. Mudah-mudahan nanti ada rezeki yang lebih luas di masa yang akan datang. Jika Bapak Ibu sekalian rezekinya luas dan banyak, amin ya rabbal alamin, serta barokah dan diberikan umur yang panjang. Kalau diberikan umur yang panjang kira-kira ingin berapa Pak? Seandainya kan umur 50 kurang enggak? 50 mati kurang enggak? Kurang. 60 kurang. 70 90 100
Masih kurang. Nanti kalau 100 nanti tidak bisa apa-apa, malah repot anak cucunya. Umur panjang, mudah-mudahan panjangnya bukan umurnya secara fisik, tapi dikenang oleh masyarakat karena kebaikannya. Itu lebih baik. Tidak usah umur panjang-panjang, tapi kalau umur pendek tapi dikenang masyarakat itu lebih baik. Contohnya adalah misalnya Nabi Muhammad cuma 63 tahun, tapi selalu dikenang sampai akhir zaman nanti, dikenang oleh manusia sejagat raya ini. Itu yang terpenting. Maka dari itu kami berharap kepanjangan umur dari kita sekalian ini mudah-mudahan barokah, manfaat umurnya, barokah umurnya, dan juga bagi anak kita sekalian mudah-mudahan barokah anak kita soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Nggak usah banyak bu anak itu, 2 aja cukup, laki dan perempuan yang penting manfaat umurnya, manfaat anak-anaknya. Kadang anak sedikit tapi mau bikin jengkel, kadang-kadang ada sedikit jengkel lagi, tapi banyak manfaat, banyak lagi juga banyak. Tapi mudah-mudahan anak yang sedikit bisa manfaat bagi kita fit ini wa dunya wal akhirah. Itu harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin banyak dan banyakkan umurnya, banyaklah silaturahim. Silaturahim itu kelihatannya mudah tapi susah. Kenapa? Kadang-kadang ada rasa jengkel dalam hati itu, untuk silaturahmi susah. Ya enggak? Maksud jengkel kalau kaya mau silaturahmi enggak misalnya. Tapi silaturahim ini adalah sangat bermanfaat, terutama adalah untuk memperluas rezeki kita dan memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan kita bisa melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hati, tetap menjalankan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tak juga saya katakan Ibu kepala sekolah bahwasanya silaturahim pada rangkaian acaranya adalah peresmian gedung RPS serta gedung apa tadi Pak? Lab. Mudah-mudahan manfaat gedungnya ya, dan mudah-mudahan berguna bagi kita sekalian. Di samping itu Bapak Ibu, di samping kita menggunakan lab dan RPS ini, kita pun setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita juga menggunakan fasilitas. Fasilitasnya siapa? Fasilitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak menyadarinya. Kalau ini kelihatan, gedungnya kelihatan, tapi kalau fasilitas yang diberikan Allah kepada kita tidak kelihatan. Apa saja itu? Misalnya udara yang kita hirup tiap hari, tiap menit, tiap detik, itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita syukuri. Fasilitas dari Allah yang tidak pernah kita dipungut bayaran, tetapi kita selalu menggunakannya, yaitu masalah oksigen misalnya. Itu fasilitas Allah yang perlu kita syukuri. Kalau oksigen di rumah sakit 1 jam kita bayar sudah banyak, mungkin sekitar 50 atau 60 ribu 1 jamnya, mungkin itu bayar kita. Tetapi kalau fasilitas Allah digratiskan kepada kita sekalian, itu bila perlu kita syukuri. Coba seandainya seperti di rumah sakit pakai oksigen bayar 60 ribu 1 jam, maka kalau sehari sudah berapa? Kalikan 12 kali 60 sudah 700 lebih. Belum 1 bulan. Kalau kita hitung umur kita belum, kalau umur kita 60 tahun berapa kita hitung fasilitas dari Allah yang kita pakai secara gratis. Untuk itulah maka kita perlu untuk bersyukur kepada Allah. Dijadikan kita ini sebagai umat, sebagai manusia yang sempurna. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan oleh Allah adalah sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dibandingkan dengan hewan jauh kita lebih sempurna.
Dibandingkan malaikat kita lebih sempurna, karena malaikat tidak sempurna seperti manusia. Maka dari itu kesempurnaan itulah yang perlu kita syukuri. Bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah saja, tetapi harus kita syukuri. Kesyukuran itu di samping ucapan dengan kata-kata saja tidak cukup, tapi harus dengan perbuatan, harus dengan hati yang ikhlas dan sebagainya. Itu kesyukuran itu harus kita wujudkan. Bukannya alhamdulillah, gampang saja alhamdulillah, gampang kita syukur alhamdulillah. Tetapi kalau kita tidak laksanakan dengan perbuatan, itu namanya pembohongan saja. Maka dari itu di Al-Quran dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhan mudahlah engkau menyatakan dengan bersyukur. Nikmat yang kita terima hendaklah kita syukuri sebanyak-banyaknya. Apapun yang kita terima nikmat itu, entah banyak entah sedikit, harus kita syukuri. Mendapatkan gedung dua sekaligus itu perlu kita syukuri. Di sekolah lain mungkin sampai mengajukan berapa kali belum tentu dapat, tetapi 2 gedung sekaligus, bahkan ada aspirasi dari tingkat 2 itu pun sudah mulai dibangun. Mudah-mudahan nanti bisa jadi dan mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini syukuri. Bukan dengan hanya kata-kata, tapi dengan anak-anaknya. Kalau bisa, anak-anak untuk sebelum ditempati gedung ini, misalnya diadakan sholat duha atau diadakan sholat-sholat yang lain, atau sholat permintaan kepada Allah supaya ini tetap lestari, tetap manfaat, agar nantinya sampai adik-adik kita yang banyak masih bisa menggunakan gedung ini. Untuk pertama kali gunakan untuk beribadah kepada Allah, biar barokah gedungnya, tidak cepat rusak tapi tetap awet. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, syukur bukan hanya dengan ucapan, tapi juga harus dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Dengan sholat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu Nabi Muhammad, pada umatmu. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah. Maka kalau diberikan nikmat yang banyak itu berapa? Suruh sholat. Maka sholatlah. Dengan sholat itu juga dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Juga pengorbanan waktu, pengorbanan apapun demi untuk mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sekalian tadi gunakan, kalau pagi misalkan entah seminggu sekali hari Jumat sholat untuk minta pada Allah supaya gedung ini tetap baik dan lestari. Misalnya seminggu sekali, atau ibu kepala sekolah tadi mau dirutinkan untuk pengajian bagi ibu guru maupun bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau diberi nikmat yang banyak, di samping itu juga untuk sholat, maka bisa juga untuk misalkan dengan setahun sekali, misalnya pas hari raya Idul Fitri, kita kumpulkan zakat fitrah, kemudian bisa kita salurkan kepada fakir miskin. Itu juga bagus untuk demi kebaikan dari sekolah-sekolah yang kita miliki ini. Juga selain itu Ibu, bahwasanya tadi saya bacakan dalam ayat yang pertama tadi, bahwasanya kita ini ditugaskan di sini, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk para bapak maupun ibu anggota daripada komite di sini adalah sebagai amanah untuk membesarkan sekolah ini untuk demi kemajuannya.
Maka Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'atul amanat ila ahliha. Allah memberikan kepada kita, menyuruh kepada kita bahwasanya setiap sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya, bukan kepada siapa-siapa ahlinya, yang ahli. Kalau halal sesuatu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu untuk kehancurannya. Maka saya yakin Bapak Ibu di sekolah ini sudah merupakan ahli di bidangnya masing-masing, menurut jurusan masing-masing sudah ahlinya. Maka keahliannya ini tidaklah ditularkan kepada anak buahnya, kepada anak-anak sekolahnya ini, murid-muridnya. Mudah-mudahan nantinya amanah dari bakti dari Bapak Ibu sekalian ini, Allah akan berikan kemudahan bagi anak-anak kita dalam mencapai kesuksesan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, tunaikanlah amanat itu dengan sepenuh hati dan jiwa agar kita menjadi orang yang ahli dalam bidang amanah. Orang yang tidak melaksanakan amanah akan seperti yang dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulnya. Siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang tidak amanah. Maka di dalam hadis Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Satu adalah wa idza hadasa kadzdzaba. Kalau dia berkata itu bohong. Ngakuni guru misalnya, ngakuni guru terus profesional, ini kok ngajarnya nggak benar misalnya, itu namanya tidak sesuai dengan omongannya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sering diingkari, itu tanda orang-orang munafik. Dan kalau dipercaya dia khianat. Nah ini jangan sampai amanah yang diberikan pada kita, Bapak Ibu guru di sekolah ini, jangan sampai menyebabkan kita mengingkari amanah yang telah diberikan oleh negara kepada kita sekalian. Maka kerja adalah amanah. Maka tumpahkanlah kemampuan yang ada pada Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak, untuk siswa-siswi ini agar menjadi anak yang betul-betul manfaat nantinya bagi orang tuanya, bagi lingkungannya maupun bagi negara dan sebagainya. Tapi yang mengajar itu bukan mengajar saja. Kalau mengajar itu adalah untuk untuk kecerdasan anak saja. Kecerdasan ini kadang-kadang bisa dimiliki, tapi pendidikannya kurang. Kadang-kadang anak yang pintar tapi akhlaknya tidak ada. Maka dari itu kedua-duanya harus ada. Pendidikannya ada, pengajarannya ada. Kalau dua ini bisa kita lakukan, insya Allah anak yang pandai dan juga bisa bagus akhlaknya. Sehingga tidak ada cerita anak yang pandai tetapi akhlaknya tidak ada. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari itu perlu juga ditekankan kepada anak kita, jangan sampai hanya belajar ilmu umum saja, tapi harus belajar agama untuk mempelajari budi pekerti, akhlak yang mulia, untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tekankan juga, saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau ingin mengajar dari rumah berangkat ke tempat tugasnya, niatilah untuk sedekah. Bukan sedekah uang, tapi sedekah ilmu. Niatkan sedekah ilmu. Karena Rasul mengatakan, "Man kana lahu ilmun falyasaddaq bi ilmihi." Barang siapa yang punya ilmu, sedekahkan ilmunya itu. Kalau punya ilmu disedekahkan, insya Allah ilmunya akan berkembang dan berkembang. Apalagi kalau kita punya kemampuan untuk mendidik anak kita dengan harta yang kita miliki, atau kita sedekah dengan harta misalnya, maka oleh Allah disediakan 1 berbanding 7.000. Itu kalau sedekah pada untuk orang-orang yang menuntut ilmu.
ilmu ibu 1 berbanding 7.000. Ilmu yang Anda miliki kalau dinilai dengan pahala maka 1 berbanding 7.000. Kalau kita niatkan betul-betul lillahi ta'ala, dari rumah adalah sedekah untuk anak kita yang mencari ilmu. Maka dari itu jangan sampai ibu, bapak ibu, jangan lupa dari rumah sudah berniat untuk ibadah. Seandainya ibadah kita di jalan itu dari rumah ibadah, sampai di jalan ada sesuatu yang menimpa kita, maka kita sudah digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Maka itu sangat bermanfaat apabila ilmu kita sumbangkan 100% untuk anak-anak kita, bukan karena gaji, tetapi karena kita menepati amanah yang kita terima dari Allah melalui negara. Kalau kita bisa laksanakan dengannya seperti itu, insya Allah pahala seorang guru itu sangat besar, Bu. Kalau anak kita itu manfaat ilmunya digunakan anaknya sampai dia tua, maka seandainya kita yang meninggal, bapak ibu, maka dapat kiriman pahala dari Allah kepada kita, karena berkat ilmu yang dimanfaatkan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itu manfaatnya sangat besar. Ibu tetap mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal, tetapi kiriman pahala tetap akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sebagai guru, saya juga pernah jadi guru dulu, saya sudah pensiun dulu, itu juga berniat kalau dari rumah sudah niat untuk ibadah kalau ke sekolah. Karena apa? Karena kalau nanti ibadah, insya Allah ilmu kita manfaat, ilmu yang kita berikan pada anak kita juga manfaat. Kalau ilmu manfaat, delalah anak kita itu kalau sudah lulus dari sekolah, mudah mencari pekerjaan, mudah untuk mencari rezekinya Allah. Tetapi anaknya harus mahabbah dengan para gurunya. Kalau anak itu suka, cinta pada gurunya, insya Allah apa yang diharapkan akan terwujud. Dapat pekerjaan, dapat rezeki dari yang kita hajatkan. Itu anak-anak. Kalau ingin lebih baik lagi, mahabbah dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya bagus, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Misalnya kita mahabbah dengan guru kita, tetapi tidak mahabbah dengan orang tuanya, dapat rezeki, tapi rezekinya kadang-kadang akan habis, tidak manfaat, tidak barokah. Tapi kalau kita mahabbah dengan bapak ibu guru kita, mahabbah dengan orang tua kita, insya Allah dapat rezeki. Anak-anak Indonesia kerja, dapat rezeki, akan mendapatkan lebih banyak untuk kebaikan dan barokah. Mudah carikan rezeki dan mudah untuk mendapatkan barokahnya dari rezeki yang kita miliki. Jadi anak-anak sekalian, termasuk anak kita ini, niatkanlah ya, kalau sekolah cintai bapak ibu gurumu. Jangan sampai malah memusuhi ibu gurunya. Kalau sebagai seorang pelajar masuk sekolah tapi tidak suka gurunya, sampai kapanpun, sampai lulus pun tidak akan dapat ilmunya. Pasti loh, tidak akan dapat ilmunya. Tetapi kalau kita senang dengan pak guru-gurunya yang disukai, delalah pelajar itu diterima dengan mudah, ditopo gampang. Nek bocah seneng karo bapak maupun ibu gurunya. Nek benci karo bapak ibu gurunya, tidak akan bisa menerima pelajaran bapak ibu gurunya. Maka daripada anak sekalian, kalau ingin pandai, ingin menjadi anak yang manfaat, cintailah bapak ibu guru kita, dan juga cintailah kepada bapak dan ibu kita di rumah. Insya Allah kalau orang tua kita ridho kepada sampean, pada anak sekalian, maka Allah ridho kepada kalian. Kalau kamu tidak ridho kepada orang tua kita, tidak ridho kepada kita, Allah tidak akan ridho kepada kita sekalian. Karena ridho Allah, ridho di orang tua kita. Ingin baik, baiklah dengan
Bapak Ibu guru maupun dengan Bapak kita guru. Bapak guru sekolah juga orang tuamu, ibu kita, bapak kita di rumah juga orang tuamu. Maka baik-baiklah semuanya supaya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada bapak dan ibu guru yang sudah diberikan nikmat yang besar ini, terutama lagi guru yang bermanfaat ini, gunakan guru dengan sebaik-baiknya dan niatlah dengan sepenuh hati dan jiwa agar kita menjadi orang yang ahli amanah. Jangan sampai kita karena gaji, kadang-kadang kita malas untuk karena gaji, kadang-kadang kita tidak di sini, di tempat lain. Bapak guru itu kadang-kadang banyak utangnya di bank misalnya. Karena utangnya di bank sudah banyak, tinggal terima sedikit, kadang-kadang malas mengajar, cari objekan lain misalnya. Ini jangan sampai. Itu kalau terjadi, maka amanah yang diberikan orang tua, yang diberikan negara pada kita tidak akan barokah rezeki yang kita terima. Jadi dengan harapan saya, mudah-mudahan kita sekalian yang ada ini mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik-baiknya, karena tugas itu adalah amanah, bukan amanah dari manusia saja, tetapi amanah dari Allah. Karena Allah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada bintang, kepada bulan, tapi semua tidak bisa menerimanya. Dan amanah itu diberikan kepada manusia termasuk kita sekalian. Karena kita dipercaya sebagai amanah, memikul amanah, maka tunaikanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya dan niatlah itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya kita mati adalah mati syahid. Ingat ibu bapak, ilmu yang kita berikan akan manfaat pada anak kita dan kita tetap akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah mati di kalang tanah sampai ratusan tahun tetap mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya Bu, Bapak, saya mohon maaf, tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk kepada Pak Haji Ustaz Warta untuk sekalian ditutup dengan doa Pak. Mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan ya Rabbana lakal hamdu wa manabatu wa kuntu. Allahumma barik mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa hajat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqila nabiyana min jannati wa min jannati wa taqala wa darajat wa kullu yang insan qadati wa birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, ya Tuhan saya Engkau ya Allah yang mentakdirkan pertemuan di SMK ini dalam atas syukuran dan syukur ini ketemu sekaligus kesempatan bagi anak kami ya Allah. Roh Engkau telah saksikan segala apa yang telah kami lakukan. Engkau telah saksikan air-air kami yang Engkau sembunyikan ya Allah. Ampuni ya Allah seburuk apapun apa kami selama ini. Ampuni segala apapun masalah kami ya Allah. Ampuni segala apapun dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni sisa apapun aib kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Apabila kami dalam melaksanakan tugas ada kekurangan ya Allah. Semua itu ya Allah karena kekurangan pahaman kami selama ini ya Allah. Ampuni kezaliman kami ya Allah kepada para siswa-siswi kami ya Allah.
Mungkin ada salah-salah kami kepada mereka selama ini, ya Allah. Ada yang kurang dalam kami mengajar dan hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami bila kami telah dikeras terhadap sesuatu kami, ya Allah. Hal ini kami lakukan dengan semata-mata agar putra-putri kami menjadi siswa yang terbaik, ya Allah, di segala bidang, ya Allah, di segala jurusan, ya Allah, semua baik semuanya, ya Allah. Berhasilan mereka bermudahan manfaat itu ya akhirah, ya Allah. Ampun ya Allah ketegangan kami bersama guru-guru di sini, ya Allah, yang mungkin tidak kami sadari kami berbuat salah kepada mereka, tetapi kami tidak hati dengan perubahan ucapan kami, ya Allah. Satukan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, hati kami agar kami bersatu di dalam Islam kami adalah untuk bersama memajukan Islam ini untuk kemajuan yang sebaik-baiknya, ya Allah. Satukanlah kedatangan kami, ya Allah, dalam melakukan tugas di SMK ini. Satukan hati kami, ya Allah, untuk satu tugas, satu tujuan dalam rangka menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik, sekolah yang terbaik, ya Allah, dalam segala hal, ya Allah. Jadikan siswa-siswa kami menjadi siswa-siswa yang soleh dan solehah, ya Allah, manfaat dunia akhirah, ya Allah, dan mudah-mudahan mereka bahagia di dunia akhirah. Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasadi hidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-maut wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna al-haqqa haqqan wajadna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannatan ma'al abrar ya hayyu ya qayyum amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nawaryo Pernawarto yang telah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu undangan sekalian, dimohon untuk bisa mengikuti undangan yang telah disediakan oleh rekan-rekan dari SMK di ruang sebelah. Nanti bisa kembali ke tempat. Monggo Pak sedikit di. Untuk adik-adik sambil istirahat bisa dimulai lagi aksinya. Monggo silakan.